akan belajar tentang meditasi. Nah, sebelum itu mungkin saya perlu cerita sedikit latar belakang ya, background-nya. Saya mulai belajar meditasi itu sekitar ya 10 tahun yang lalu, lebih ya, 11 tahun sekarang. Nah, saya pertama kali belajar adalah dari Bali Usada, yang mengajar Bapak Marta Ada ya. Nah, jadi ini beliau guru saya, dan kalau ditanya metode apa yang bagi saya paling cocok saat ini, masih tetap metode Bali Usada. Jadi bisa nanti bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut ya Bali Usada. Nah, saya belajar sudah 10 tahun, rajin meditasi juga selama 10 tahun terakhir ini, dan saya merasakan banyak manfaat dari meditasi. Nah, justru karena itu saya mau sharingkan supaya Anda semua juga bisa mendapatkan manfaat dari meditasi. Nah, bagi yang nonton lewat Instagram Live, sorry ya, ini sebenarnya adalah sesi Zoom. Jadi kalau saya banyak lihat ke depan, bukan ke Anda, itu karena saya sedang ke video Zoom. Oke. Nah, bicara tentang pengenalan singkat tentang meditasi, tentang manfaat meditasi. Manfaat meditasi ada banyak. Saya akan sharingkan ini yang sudah dikaji secara saintifik. Saya akan berikan linknya nanti kalau Anda tertarik. Jadi manfaat meditasi yang pertama adalah untuk kesehatan emosional. Jadi banyak orang kenapa ingin ikut belajar meditasi gitu ya. Biasanya karena saya ingin pikirannya tenang, badannya terasa damai, bahagia. Jadi ini lebih ke arah kesehatan emosional. Apakah bisa? Ya, bisa. Bagi saya ini juga salah satu manfaat yang terbesar di kehidupan saya, karena problem saya memang dari dulu adalah urusan emosi, ya, terutama berkaitan dengan kemarahan. Nah, seperti ini, itu sangat-sangat membantu sekali selama 10 tahun terakhir. Saya nggak katakan saya nggak pernah marah lagi, ya. Bukan itu, saya belum suci juga. Tapi paling tidak frekuensi dan intensitas dari kemarahan ini berkurang sangat jauh. Ya, jadi sangat berkurang sekali. Jadi ini salah satu manfaat meditasi. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kesadaran diri. Nah, jadi mungkin yang belajar yang mindfulness gitu ya. Jadi sadar tentang dirinya sendiri, sadar tentang perasaannya, sadar tentang pikirannya. Nah, kenapa kesadaran diri ini penting? Karena semakin kita sadar, kita akan bisa membuat pilihan-pilihan yang lebih baik. Dan kalau pilihan kita ini lebih baik, otomatis kehidupan kita juga akan lebih baik, lebih bahagia. Saya kasih contoh. Kalau seseorang itu marah, tapi dia tuh tidak sadar, dia udah marah duluan, habis itu baru, menyesal, kenapa tadi marah. Nah, ketika seperti ini, itu sudah terjadi. Ya, tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah terlanjur. Tapi kalau kita punya kesadaran diri, ketika rasa marah itu baru mulai muncul dan kita sadar, saat itu kita punya pilihan, apakah saya akan teruskan marah atau tidak, atau saya stop dan saya lakukan hal-hal lain, tidak mengekspresikan kemarahan saya secara baik melalui ucapan maupun perbuatan. Nah, jadi kesadaran diri ini sangat penting sekali. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Ya, tentu saja. Ini biasanya kalau yang punya anak atau anak-anak itu biasanya suka ini ya, meningkatkan konsentrasi. Bukan buat belajar loh. Meningkatkan konsentrasi ini ternyata bisa buat main game ya. Jadi ini menarik ya, karena ada beberapa anak suka meditasi. Kenapa? Habis meditasi main gamenya bagus ya, konsentrasi meningkat. Ya tentu saja dari segi pelajaran, yaitu yang orang tua inginkan, bahwa dengan belajar meditasi dari segi pelajaran konsentrasinya lebih baik. Nah, kualitas kasih sayang ini ada rasa nyaman, rasa aman di dalam diri, ada kualitas cinta kasih. Ya, jadi ini lebih bisa menerima diri sendiri, punya compassion terhadap diri sendiri, kualitas kasih sayang. Kualitas tidur, ya banyak yang
belajar meditasi, kualitas tidurnya meningkat. Yang mungkin tadinya insomnia, susah tidur ya. Nah ini bisa juga terbantu. Kemudian mengurangi resiko pikun di usia tua. Nah ini juga penting ya. Kenapa dia bisa mengurangi resiko pikun? Karena ketika kita berlatih meditasi, sebenarnya sel-sel otak kita ini juga berubah. Semakin kita rutin, semakin kita rajin memiliki kebiasaan ini, sel-sel otak kita ini akan makin lama makin baik. Karena sel otak ini akan terus berubah ya. Kita memiliki neuroplasticity, yaitu sel-sel otak ini sebenarnya bukan statis, tapi dia bisa berubah. Nah, mengurangi kecanduan, ya, mengurangi rasa sakit. Nah, banyak juga yang menggunakan meditasi ini untuk membantu mengurangi rasa sakit. Biasanya chronic pain, sakit-sakit yang menaun, tiba-tiba menghilang. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Siapa ini di sini suka apa? Tekanan darahnya tinggi ya, ini bisa juga. Ini beberapa benefit dari meditasi ya, manfaat meditasi yang saya dapatkan dari internet. Sebenarnya masih banyak lagi, ya masih banyak lagi dari segi fisik, dari segi mental, dari segi emosi, manfaatnya sangat banyak. Nah, kita tadi sudah bicara tentang manfaat meditasi. Nah, sebenarnya meditasi itu apa? Meditasi ini sebenarnya adalah metode untuk melatih pikiran. Melatih pikiran supaya apa? Supaya kuat, supaya fleksibel. Bisa dianalogikan kalau kita melatih badan secara fisik, ya ketika kita melatih badan menggunakan apa? Menggunakan olahraga, misalnya ke gym, angkat beban, dan lain sebagainya. Itu kita melatih otot-otot kita. Ya, melatih otot kita, melatih badan kita. Kenapa? Ya supaya badan kita ini sehat, stamina kita bagus, performa kita secara fisik bisa optimal. Ya di saat-saat sekarang membutuhkan kesehatan yang baik ya untuk menghadapi ya pandemi kita yang ada ini. Nah itu melatih badan. Nah kalau melatih pikiran gimana? Kalau misalnya diibaratkan pikiran itu punya otot, bagaimana cara kita melatih otot pikiran? Ya. Salah satu caranya yaitu melalui meditasi. Jadi meditasi ini adalah salah satu cara melatih pikiran kita. Nah, kalau di balik usada, dikatakan kita mau melatih pikiran kita itu supaya pikiran kita menjadi harmonis. Apa artinya pikiran harmonis? Pikiran harmonis ini adalah pikiran yang memiliki 4 unsur, ya, 4 bagian, yaitu yang pertama, konsentrasi. Jadi bisa konsentrasi. Yang kedua, kesadaran. Ya, sadar. Yang ketiga, kebijaksanaan. Yang keempat, cinta kasih. Jadi ada 4 komponen pikiran harmonis ini yang mau kita latih, kita kembangkan. Yaitu sekali lagi konsentrasi, kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Nah, dalam meditasi ini kita akan latih keempat. Jadi ini sangat bagus sekali melatih pikiran kita harmonis, sehingga apa? Kita bisa menghadapi problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita melatih meditasi ini bukan untuk melarikan diri dari problem kehidupan, tetapi justru melatih pikiran kita sehingga kita kuat menghadapi problem-problem dalam kehidupan kita. Dalam arti, ketika ada problem, kita bukannya panik, takut, stres, ya, tapi kita bisa pikirannya tetap tenang dan memikirkan solusi-solusi untuk problem kita itu. Jadi sebenarnya ini salah satu manfaatnya. Dan meditasi ini adalah suatu pengalaman, suatu experience. Jadi kalau Anda mau mendapatkan manfaat dari meditasi, mau nggak mau harus melatih meditasi itu. Jadi tidak mungkin kita mau dapat manfaatnya tanpa melakukan latihannya. Nah, jadi karena ini juga suatu pengalaman, memang tiap kali duduk bermeditasi itu pengalamannya akan berbeda-beda. Jadi jangan harap, wah sama terus kok, sudah duduknya sekali enak, itu enak terus. Ya, akan pengalamannya selalu berubah-ubah. Oke, jadi itu sedikit tentang melatih pikiran. Nah,
sekarang saya akan berikan sedikit teknisnya ya, teknisnya. Karena ini meditasi untuk beginner, saya akan tunjukkan mulai dari posisi bermeditasi. Nah, posisi bermeditasi ini sebenarnya ada 4. Ya, ada duduk, berdiri, berbaring, atau berjalan. Nah, kita bisa melakukan meditasi dengan beberapa pose ini. Untuk beginner, untuk pemula, saya akan anjurkan untuk pose duduk. Saya kurang menganjurkan pose berdiri, karena biasanya capek. Ya. Paling tahan berdiri diam berapa menit ya. 5-10 menit dan goyang-goyang nggak jelas. Nah, berjalan itu nanti ada tekniknya sendiri, agak berbeda. Nah, berbaring saya tidak anjurkan untuk pemula. Ya, karena biasanya kalau posisinya berbaring, itu nanti seringkali jadinya bukan meditasi, tapi meditabu alias bobo. Ya. Jadi saya anjurkan biasanya dengan posisi duduk. Nah, dengan posisi duduk ini bisa beraneka macam juga. Tentu saja idealnya adalah duduk bersila dengan posisi full lotus. Nah, ini idealnya. Tapi kalau enggak yang ideal gimana? Ya tentu saja bisa. Kalau saya duduk juga full lotus setengah mati, tahannya paling ya cuma 1-2 menit udah nggak kuat ya. Nah jadi biasanya kalau untuk duduk bersila, saya akan tunjukkan ya duduk side by side ataupun half atau 1/4 lotus ya. Saya akan tunjukkan, saya akan ke belakang, jadi nanti bisa lihat bagaimana cara duduknya. Semoga masih bisa terlihat ya. Nah, jadi untuk posisi duduk bermeditasi, yang paling penting adalah posturnya, punggungnya ini kita tegak, tapi rileks. Ya, jadi punggung ini tegak dan rileks. Nah, biasanya bisa dibayangkan seakan-akan ada tali ya. Jadi tulang belakang kita ada tali ke atas, dan itu biasanya seakan-akan kita menggantung di situ ya. Jadi terasa rileks di tulang punggung, tapi tegak. Nah, untuk posisi kakinya, nah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu side by side. Jadi kakinya satu, kemudian satunya diletakkan di depan. Jadi bersebelahan. Nah, yang penting sebenarnya dalam duduk bermeditasi ini tidak ada posisi kaki yang ditekan. Ya, itu akan lebih memudahkan bagi pemula. Biasanya yang sering problem kesemutan adalah kalau duduknya seperti ini. Jadi yang di sini ketindih, yang di sini ketindih. Nah, ini sebentar aja mudah kesemutan. Nah, jadi biasanya posisinya dilebarkan, taruh depan belakang. Nah, ini boleh kanan di depan ataupun kiri di depan. Ya, biasanya saya anjurkan untuk berubah posisi setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini saya berlatih kaki kiri di depan, besok saya berlatih kaki kanan di depan. Kenapa? Karena posisi ini tetap posisi yang tidak sempurna, sehingga lebih baik kalau kita tukar ya setiap hari, jadi supaya seimbang. Nah, atau berikutnya adalah mungkin setengah lotus ya, jadi ada setengah ditindih seperti ini. Boleh kanan di atas maupun kiri di atas. Nah, jadi ini juga bisa. Tapi biasanya ini tetap lebih berat daripada yang tadi saya. Nah, biasanya kalau kita duduk seperti ini, kadang ada beberapa orang itu dari segi hipnya ini kurang fleksibel ya, belum terbuka. Nah, jadi biasanya nanti ketika duduk bersila itu mau begini, lututnya tidak bisa flat menempel, tapi agak naik seperti ini. Nah, kalau seperti ini posisinya, nggak apa-apa, Anda cari kain atau bantal atau apa, ini bisa diganjal. Ya, ini diganjal. Kanan atau kiri atau keduanya. Dan juga yang paling penting lagi ketika kita duduk dalam posisi seperti ini adalah posisi pantat itu harus lebih tinggi. Ya, harus lebih tinggi.
Jadi boleh diganjal dengan bantal ataupun guling atau selimut ya, sehingga posisi pantat kita lebih tinggi. Atau yang menggunakan jok seperti yang saya pakai, di mana dia posisi di belakangnya itu lebih tinggi daripada di depan. Kemudian untuk tangan, biasanya tangan kanan di atas telapak tangan kiri, kemudian ibu jarinya bertemu, kemudian diletakkan dengan nyaman di pangkuan seperti ini. Yang dipastikan ada cukup rongga di sini, ya. Jadi tidak begini atau juga tidak terlalu lebar, ya. Jadi nyaman aja taruh di sini. Ya. Nah, kalau misalnya tangan kita itu cenderung pendek, ya, dan beberapa orang ada yang tangannya agak pendek, merasa seakan-akan menggantung seperti ini. Nah, itu bisa juga menggunakan kain atau bantal atau apa, diganjal di sini. Jadi posisinya bisa nyaman seperti itu. Nah, jadi kita akan berusaha mencari posisi yang paling nyaman, yang rileks. Ya, karena meditasi ini semakin kita rileks juga baik. Ya. Nah, kemudian posisi lidah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Ya, posisi ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Kemudian mata kita pejamkan. Jadi kalau dari segi postur, kira-kira nanti akan seperti ini. Dan jangan lupa ya, mukanya jangan terlalu serius juga, senyum-senyum dikit boleh ya, ingat relax. Kita meditasi untuk happy ya. Oke, jadi itu dari segi posisi ya. Ini saya tunjukkan ya. Jadi bantalnya kalau punya saya seperti ini. Jadi posisinya yang belakang lebih tinggi daripada yang depan. Ya kalau di rumah nggak ada, ya pakai guling atau pakai selimut aja ya, bisa. Jadi mudah disesuaikan. Ya. Ya, jadi itu sedikit ya tentang posisi duduk, ya, tentang posisi duduk. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di chat, nanti partner saya Vena akan yang menjadi co-host akan membantu, kalau bisa akan bantu menjawab juga. Ya. Oke, kemudian itu jadi posisi bermeditasi. Nah, sedangkan objek meditasi kita yang kita pakai, kita akan menggunakan objek napas, ya, objek napas. Kenapa objek napas dipilih? Karena ini yang paling mudah dan semua orang punya ya. Kecuali nggak tahu deh kalau Anda nggak bernapas, itu bingung juga ya. Tapi biasanya ini objek tersedia kapanpun, dimanapun selama Anda masih hidup, gitu ya. Ya, jadi ini mudah. Tidak perlu misalnya alat khusus atau apa ya. Jadi napas simpel sekali. Oke, dan untuk objek meditasi sebenarnya ada banyak. Ya, menurut buku Sudimaga itu ada 40 objek. Nah, tapi kita hanya akan ambil satu ini. Karena ini juga kelas beginner ya, kelas pemula. Jadi kita cari yang paling simpel. Nah, untuk napas ini, nanti tugas kita ketika bermeditasi adalah merasakan napas. Merasakan napas paling mudah sih untuk pemula biasanya di dalam hidup. Jadi seperti sekarang, coba Anda hirup, kemudian rasakan, hembuskan, di bagian mana yang Anda paling mudah merasakan napas itu keluar dan masuk. Ya. Jadi dicari titiknya yang Anda terasa mudah merasakan. Kadang ada orang di ujung hidung sini, ada yang berasa di dalam, ya. Jadi tiap orang agak beda-beda. Mungkin yang sebelah kiri lebih jelas daripada yang sebelah kanan, dan lain sebagainya. Jadi untuk awal dicoba dirasakan di mana merasakan napas itu paling mudah. Dan ketika kita nanti bermeditasi, kita hanya mengamati napas. Jadi kita tidak mengatur napas kita. Kita tidak tarik, hembuskan, tarik. Tidak seperti itu ya. Tapi kita napas seperti saat ini. Napasnya normal, tapi kita hanya mengamati saja. Ya, mengamati. Nah, itu napas. Nah, napas ini kita juga nanti pilih satu titik
di mana kita merasakan napas itu paling jelas. Ya, kita merasakan napasnya paling jelas. Karena kalau kita merasakan napasnya jelas, akan lebih mudah. Dan nanti seperti ini, kita bisa ambil titik yang jelas ini, kita nanti merasakan napas itu masuk. Ya. Napas keluar. Napas masuk. Napas keluar. Seperti itu. Ini bisa diibaratkan seperti satpam di mall. Ya, jadi kita seperti satpam di mall di pintu depan. Ketika ada tamu masuk, ya dia tahu, oh ada tamu masuk. Ya, tapi satpam ini tidak perlu mengikuti, oh si tamu ini setelah dia masuk, dia pergi kemana? Masuk ke toko apa? Nggak usah. Ya, cukup tahu, oh ada tamu masuk. Ya, sama seperti kita nanti mengamati, oh ada napas masuk. Nah, ketika keluar juga sama. Si satpam juga nggak lihat, tamunya ini pergi parkirnya di mana, naik mobil apa. Nggak, tugasnya cuma di situ, tahu ada tamu keluar. Nah, jadi sama, kita tahu, oh napasnya keluar. Jadi kita belajar tahu napas masuk, tahu napas keluar. Seperti itu. Jadi sekedar merasakan. Ya. Napas itu masuk, merasakan napas itu keluar. Menyadari napas itu masuk, menyadari napas itu keluar. Dan kita rasakan dengan lembut. Ya. Kita rasakan dengan lembut. Ingat kita salah satunya adalah mau melatih cinta kasih. Jadi merasakan dengan lembut. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan coba berlatih sebentar sekali. Ya. Cuma 15 menit saja. Ya, cuma 15 menit. Nah, sekarang Anda dimanapun Anda berada, ya, coba cari tempat duduk yang posisinya nyaman. Ya. Ingat, yang paling penting adalah punggungnya tegak tapi rileks. Ya, punggungnya tegak tapi rileks. Ya, saya akan memandu meditasinya dan hanya sebentar saja ya, paling hanya 15 menit. Sebelumnya saya coba lebih lama, tapi ternyata untuk pemula merasa agak terlalu lama ya. Jadi saya akan buat yang ini lebih singkat lagi. 15 menit. Oke. Ya. Suara oke? Jadi silahkan ambil posisi duduk yang nyaman, pastikan punggungnya tegak, tapi rileks. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ibu jarinya bertemu, ujung lidah menyentuh langit-langit peluh. Pejamkan mata Anda. Rasakan seluruh badan rileks. Kepala dan leher dirasakan dengan lembut. Rileks. Bahu kanan, lengan kanan, tangan kanan, seluruhnya dirasakan dengan lembut. Rileks. Bahu kiri, lengan kiri, tangan kiri, seluruhnya dirasakan dengan lembut. Rileks. Dada, perut, otot tulang, seluruhnya dirasakan dengan lembut. Rileks. Kedua kaki dirasakan dengan lembut. Rileks. Pantat dan seluruh punggung kita
Dirasakan dengan lembut. Relax. Seluruh badan terasa rileks. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, konsentrasi, sadar, bijaksana, penuh cinta. Di awal diberikan kesempatan untuk berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjut. Rasakan dari dalam dada kita ke seluruh tubuh. Pancarkan cinta kasih dengan lembut sambil ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada kita ke seluruh ruangan di mana kita ada pada saat atau seluruh rumah kita. Pancarkan cinta kasih dengan lembut sambil ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada kita ke luar ruangan ini, seluas-luasnya. Pancarkan cinta kasih dengan lembut sambil ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Kita lakukan ini untuk melebarkan pikiran kita, melembutkan pikiran kita, penuh cinta kasih. Sekarang letakkan perhatian Anda pada napas. Sadari setiap napas. Napas masuk, sadar. Napas keluar, sadar. Ingat, kita tidak perlu mengatur napas kita. Tugas kita hanya mengamati napas. Biarkan pada kita bernafas secara alami. Tugas kita hanya menyadari nafas masuk, nafas keluar. Dan nanti kalau pikiran kita lari-lari memikirkan hal-hal yang lain, begitu kita sadar, kembali ke nafas. Kita akan terus berada di nafas. Meditasi dilanjut.
Dimanapun Anda berada, kembali ke nafas untuk beberapa saat. Tenangkan pikiran Anda kembali ke saat ini di tempat ini. Kembali ke nafas. Kita akan tutup dengan memanjatkan kasih dari dalam dada ke seluruh tubuh.
Semoga semua hidup berbahagia ke seluruh rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia keluar rumah kita seluas-luasnya ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Baik, kita tadi baru selesai ya bermeditasi sekitar 15 menit. Nah, dan biasanya bagi pemula setelah 15 menit ini aja pasti bermacam-macam perasaannya. Mungkin ada gangguan, misalnya gangguan-gangguan dari segi fisik ya, secara fisik ya, biasanya kalau duduk di bawah bersila itu seringkali ya kesemutan gitu ya. Nah, memang ada problem-problem yang sering muncul ketika kita bermeditasi. Gangguan fisik misalnya kesemutan, terus gatal, lagi meditasi tiba-tiba gatal gimana, terus lututnya sakit atau punggungnya sakit dan lain sebagainya. Nah, itu gangguan-gangguan secara fisik. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, seperti tadi, misalnya kesemutan, ya itu memang harus dicari posisi duduk yang paling nyaman untuk diri kita. Ya, biasanya itu dengan pantat dari ganja lebih tinggi, kanan kiri mungkin dikasih bantal dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada rasa gatal, ya idealnya sih kita amati dulu ya, nggak langsung garuk-garuk sana sini gitu ya. Dia amati dulu rasa gatalnya. Nanti dia akan berubah, ya berubah. Tapi kalau memang nggak betah sekali, ya udah digaruk aja. Kan kita latihan meditasi kan melatih pikiran. Nah, kemudian kalau sakit, punggungnya sakit, apa sakit, lututnya sakit, ya nggak apa-apa. Kalau pemula, ya misalnya memang udah nggak tahan sekali, ya nggak apa-apa, dipindah aja posisi kaki. Ya. Daripada Anda memaksa, wah saya mau tidak bergeming sama sekali, tidak bergerak. Oh, tapi setelah setengah jam, sekali 2 kali meditasi, kapok. Ya. Terus Anda tidak mau latihan meditasi lagi. Nah, ini sangat disayangkan hanya karena gangguan-gangguan fisik yang sebenarnya cukup simpel, tapi membuat orang trauma dan tidak mau berlatih lebih lanjut. Nah, jadi memang gangguan-gangguan ini akan tetap ada. Ya, justru kadang-kadang ya kalau sudah tahu, oh saya biasanya nanti kalau sekitar 30 menit itu baru mulai kesemutan. Ya, kalau udah tahu seperti itu tahan dikit gitu ya. Nah, kita tahan dikit, nanti kalau benar-benar nggak tahan, baru pindah. Nah, lama-lama nanti jadi 30 menit, 35, 40 menit. Ya, lama-lama ketahanan kita ini akan meningkat. Jadi, mungkin setelah 1 jam gitu, baru mulai kesemutan. Kalau saya biasanya duduk yang agak lama, kadang di atas 1,5 atau 2 jam, pasti kesemutan, iya. Solusinya apa? Justru solusinya saya buat sampai kaki itu mati rasa aja. Ya, kalau udah mati rasa ya udah selesai gitu kan, dia nggak ada rasanya lagi. Cuma nanti begitu selesai, yaitu jempolnya kaki goyang-goyang dikit dulu, wah rasanya gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Saya sih sampai sekarang belum pernah ketemu ya, 10 tahun lebih ini yang kesemutan, mati rasa, terus lumpuh gitu sih. Sampai sekarang belum ketemu ya. Jadi santai aja ya, santai aja. Jadi prosesnya memang butuh waktu, apalagi dari pemula. Mungkin pertama kali 10 menit aja kayaknya udah nggak betah ya duduknya. Seperti itu. Nah, itu gangguan secara fisik. Nah, gangguan yang lain itu kadang gangguannya adalah secara, saya katakan secara pikiran ya, gangguan dari pikiran. Gangguan dari pikiran ini macam-macam. Biasanya yang paling sering terjadi adalah pikirannya lari-lari.
Nah, tadi sengaja saya nggak katakan apa-apa, supaya apa? Bagi Anda yang pertama kali bermeditasi, Anda bisa merasakan bahwa pikirannya itu ternyata susah sekali untuk berdiam di objek atau berdiam di napas yang tadi kita pilih sebagai objek. Ya, jadi seringkali pikirannya lari ke sana kemari ya, memikirkan segala macam. Udah di sini, mikirin napas, terus, aduh, udah jam berapa ya? Ini perutku kok mulai lapar lagi gitu ya. Terus, apa ya, enaknya nanti malam mau makan martabak, habis ini mau nonton apa, mau nonton TV, wah Netflix udah ngantri gitu ya. Terus mau apa lagi gitu ya, atau memikirkan besok. Jadi, atau memikirkan masa lalu. Jadi pikirannya lari ke sana kemari. Tapi ini sesuatu yang wajar, ya. Ini sesuatu yang wajar. Yang sudah berlatih bertahun-tahun pun masih ada problem ini enggak? Ya masih juga. Ya, walaupun mungkin tidak separah dulu waktu pertama, tapi ya sekarang pun seringkali juga masih ada gangguan pikiran yang lari-lari. Ya gimana? Ya nggak apa-apa. Ya diterima aja, oh memang pikirannya sedang lari-lari. Yang penting begitu kita sadar, kembali lagi ke objek. Begitu kita sadar, kembali lagi ke objek. Jadi sebenarnya ini sangat melatih ya. Udah lari, kesadaran kita dilatih. Sadar, kembalikan lagi ke objek untuk konsentrasi. Nah, kemudian cinta kasih kita juga dilatih. Dalam arti, kalau pikiran kita lari-lari, kita nggak usah merasa marah, merasa kesal dengan diri sendiri. Tetapi, menerima aja memang pikiran kita itu seperti itu. Ya, jadi, ada cinta kasih ya terhadap diri kita sendiri. Apakah pikirannya bisa kosong? Ya, biasanya ini salah satu concern yang ditanyakan. Nanti kalau pikirannya kosong, kerasukan, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Anda tadi coba aja deh, yang tadi baru 15 menit. Coba pikirannya pernah kosong nggak? Pikiran kita tuh berisik ya minta ampun ya. Rame banget. Apapun aja bermunculan. Jadi apakah bisa kosong? Tidak. Karena di satu momen itu pasti ada satu pikiran. Baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Tapi setiap momen itu aja pikiran kita itu bergerak begitu cepat triliunan kali. Ya, yang kita sadari itu hanya sedikit sekali. Ya, apalagi dengan pikiran kita yang belum terlatih, yang mungkin hanya 5%, 10%, yang 90% itu kita tidak menyadari. Ya, jadi ini sangat penting. Ya, jadi pikiran kita tuh kalau dibilang bisa kosong enggak bisa, tidak bisa. Terus pikirannya kadang bosan. Ini kok merhatiin napas ya masuk keluar bosan atau gelisah atau apapun ya. Segala macam problem pikiran ini akan muncul. Dan biasanya kalau kita tidak pakai timer, alat untuk membantu kita, biasanya, aduh kok terasa lama sekali. Waktu lihat jam, baru semenit. Ya, jadi ini gangguan-gangguan secara pikiran. Nah ini wajar, ya wajar. Nanti dengan berlatih terus-menerus, gangguan-gangguan ini akan perlahan-lahan berkurang. Saya tidak katakan hilang, karena saya sampai sekarang juga masih merasakan, nggak tahu meditator yang lain apakah ini bisa hilang. Tapi mungkin kalau tingkat-tingkat tinggi, ya bisa hilang. Tapi untuk Anda yang beginner, banyak-banyak melatih compassion, cinta kasih terhadap diri sendiri ya. Karena memang problem-problem ini akan masih sering muncul. Tapi yang penting kita tetap terus berlatih supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Ya, karena meditasi ini seperti saya katakan tadi ada suatu pengalaman. Kalau kita tidak berlatih, ya kita tidak bisa merasakan manfaatnya. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk sharingnya. Biasanya di tanya jawab ini akan lebih banyak ya biasanya. Nah, silahkan kalau mau bertanya mungkin bisa di chat, bisa bertanya nanti Rena akan membantu saya. Oke. Tanya jawab. Oke. Ini ada yang bertanya, Bu Inge. Ya. Oke. Kok susah ya, nggak bisa konsen kalau matanya merem, pikirannya kemana-mana, Bu? Iya, wajar sekali ya. Memang, makanya itu dilatih merasakan di satu objek ya. Nah, makanya kita pilih yang
kali ini nafas. Memang waktu matanya merem itu kemana-mana, ya, itu sangat wajar sekali. Nah, kita maunya itu indera-indera yang lain ini kita mulai kurangi, ya. Jadi kita menggunakan indera perasa di dalam hidung, ya, konsentrasi ke sana. Pikirannya lari-lari, ya, memang seperti itu. Sebenarnya waktu kita buka mata seakan-akan tidak lari-lari karena kita melihat sesuatu. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sewaktu kita melihat sesuatu itu, pikiran kita di sana juga tetap lari-lari. Ya, jadi dengan Anda tutup mata, itu sebenarnya jadi lebih jelas saja bahwa pikirannya lari-lari. Jadi tadinya memang lari-lari, setelah tutup mata, memperhatikan objek, baru kelihatan sekali betapa lari-larinya. Ya, itu. Jadi bukannya tutup mata jadi lari-lari, tapi karena sudah lari-lari, begitu tutup mata, Anda baru menyadari. Ya nggak apa-apa, itu bisa dilatih, lama-lama bisa. Dia tanya, apakah ada waktu suasana yang disarankan untuk memulai meditasi? Kalau waktu, ya coba dicari waktu yang cocok untuk Anda ya. Kalau bagi saya contoh bangun pagi atau sebelum tidur itu waktu yang paling nyaman bagi saya untuk bermeditasi karena gangguannya sedikit. Ya cari tempat yang tidak terlalu gangguan seperti itu. Nah, ini mungkin besok saya bisa jelaskan lagi, besok di topik membangun kebiasaan bermeditasi. Yaitu nanti bisa saya jelaskan lebih jauh ya, tempatnya, bagaimana waktunya. Kalau mau bertanya langsung juga bisa unmute ya. Unmute bisa langsung tanya. Atau yang di IG ada yang mau tanya bisa diketik ya. Ini ada yang nanya lagi. Oke. Pikirannya lari-lari ini berapa lama ya? Kayaknya sempat frustasi. Jadi gini ya, seringkali orang itu salah persepsi dalam arti bermeditasi itu supaya pikirannya tenang, supaya fokus konsentrasi. Kalau saya tidak bisa fokus, tidak konsentrasi, itu berarti saya gagal bermeditasi. Bukan begitu. Justru yang paling penting adalah kita latihan meditasi itu, yang dilatih ketika pikiran kita lari, kemudian kita sadar, kemudian dikembalikan. Nah, itu adalah latihannya. Sampai berapa lama? Ya, saya juga nggak tahu. Bagi Anda butuh berapa lama? Frustrasi dong kalau gitu terus. Justru itu adalah latihannya. Jadi sebenarnya begitu Anda sadar kembali, Anda sadar kembali, Anda sadar kembali. Nah, ini sebenarnya dinamakan Anda sedang berlatih. Melatih pikiran. Sama kayak kita melatih otot ngangkat barbel kan? Ya, itu barbelnya perlu diangkat berapa lama sampai tangan saya berotot gitu kan? Wah, ya tergantung Anda masing-masing. Anda ngangkatnya berapa kilo, intensitasnya, latihannya seminggu berapa kali, ya. Ya semakin sering dilatih, bebannya makin lama makin berat, ya otomatis mulai terbentuk. Ya jadi sama, ya, melatih otot pikiran maupun otot badan butuh proses, ya, butuh proses. Ada lagi yang lain? Ada yang bertanya, apakah lidah harus selalu menyentuh bagian atas mulut saat bermeditasi? Oke. Ya, jadi kan di awal kan disuruh menyentuh begini. Terus kalau tiba-tiba di tengah itu lupa gitu, tiba-tiba lepas gitu. Ya nggak apa-apa. Begitu sadar lepas ya dibalikin lagi aja. Jadi nggak usah panik. Oh, lidahku sudah tidak di langit-langit. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi begitu sadar ya dibalikin lagi aja. Sama dengan punggung ya. Kadang-kadang punggungnya kok bungkuk gitu ya. Terus ya kalau sadar punggungnya bungkuk ya udah ditegakin lagi aja. Ya ini kan supaya kita relax ya. Jadi santai aja. Jadi santai aja. Oke.
apakah bisa dengan memasang musik? Nah, kalau saya katakan idealnya memang tenang tanpa musik. Idealnya tenang tanpa musik. Biasanya kalau yang di online, misalnya bahkan Bali Usada live streaming pun, guided meditation gitu ya, ada yang bimbing, itu sering ada musiknya. Kalau bagi saya seperti itu, musiknya itu supaya tahu aja kalau kita masih online. Karena kalau seperti tadi kan diam gitu, kita nggak tahu nih handphone kita mati, internet kita mati atau enggak gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau yang online itu sering ada musik. Tapi kalau saya sih idealnya tanpa musik. Supaya juga tidak ada ketergantungan dengan musik ketika bermeditasi. Karena semakin Anda nanti mendalami ya, mungkin justru merasa musik ini menjadi suatu hambatan, suatu gangguan. Ya, tapi memang kadang untuk pemula ini suka musik, saya hanya untuk membantu merilekskan. Jadi kalau nanti yang mau serius, saya sih anjurkan dari awal. Nah, kenapa saat meditasi berasa badannya seperti di ayunan? Oh ya, memang kadang-kadang ada yang waktu meditasi itu badannya gerak, ya, ngayun. Gitu. Ya itu hanya ada energi di badan yang bergerak, nggak apa-apa. Kalau memang terlalu mengganggu, ya Anda bisa stop kok. Ya, Anda bisa stop dan berhenti. Tapi kalau mau dirasakan gitu ya, sadarannya masih ada, ya oke. Tapi ingat ya, kita kan mau menyadari, pas bukan menyadari ayunan badan. Itu wajar aja, kadang memang. Kadang nggak cuma berayun, kadang bisa sampai bergoncang-goncang juga ya. Memang ada energi-energi yang di dalam, dan itu kadang ya. Ini ada yang tanya di IG, apakah ada perbedaan guided meditation dengan meditasi sendiri? Ya sebenarnya kalau guided meditation itu ya untuk dibantu aja ya. Jadi Anda dibimbing. Tapi kalau sudah bisa meditasi sendiri ya sebenarnya ya meditasi sendiri ya. Bisa pakai guided. Biasanya sih lebih mudah untuk guided aja gitu. Jadi ya silahkan kalau mau guided itu di Bali Usada juga ada ya, sehari 4 kali streaming lewat aplikasi Mixler. Nanti saya bisa kasih datanya ya, tertarik, atau kalau di IG search saja Bali Usada, nanti di sana ada meditation from home Bali Usada live streaming ya, live streaming itu bisa. Posisi tangan apakah harus di pangkuan? Nah, karena lengannya agak panjang. Ya, kalau misalnya mau diletakkan di atas lutut, kalau tangannya merasa agak panjang, juga boleh. Sebenarnya kalau tangan agak panjang sebenarnya juga nggak masalah ya di pangkuan. Biasanya cenderung di bagian ketiak itu agak lebih lebar aja. Tapi ya kalau memang merasa nggak nyaman, ditaruh di atas lutut juga oke. Tapi saya lebih suka di pangkuan dengan tangan menyambung karena energi yang mengalir di badan juga lebih rasanya. Jadi boleh kalau mau letakkan di atas lutut. Yang penting, kenapa ya saat meditasi kadang berasa panas dan keluar keringat padahal di ruangan AC? Ya ini memang kadang banyak reaksi-reaksi yang muncul ya ketika kita bermeditasi. Salah satunya kadang rasa panas. Biasanya kalau rasa ini banyak hubungannya di kadang emosi kemarahan gitu-gitu ya. Baik yang di IG ini tinggal 50 detik ya, 50 detik lagi sudah off. Nanti bisa hidupkan lagi kalau mau meneruskan ya. Ya, kita dulu sekarang, nanti kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan, kenapa badannya seolah-olah ada rasa semut? Pas dilihat sih semut tidak ada. Badannya apa? Terasa ada dialirkan, kayak ada semut jalan gitu. Oh, ya. Pas buka mata, ternyata tidak ada. Oh ya, kadang-kadang seperti itu, yaitu hanya, yaitu saya katakan ada energi. Jadi
sebenarnya badan kita itu kalau di Bali Usada kita nanti akan belajar ada 4 bagian ya badan. Ada badan kasar, badan meridian, badan cakra, badan vital. Nah itu Anda pindah aja ke frekuensi badan yang berbeda. Kadang-kadang itu ada energi, kadang terasa seperti semut atau ada binatang yang berjalan gitu ya, serangga. Tapi sewaktu dibuka matanya nggak ada. Kadang juga terasa badannya ringan, ya. Nah, kayak seperti apa ya, seperti kapas gitu ya terbang. Nah kayak gitu itu kita sedang bentuk badan. Kadang badan terasa seperti bergetar ya, kita masuk ke badan cakra. Jadi itu nanti kalau Anda belajar di Bali Usada ada tahapan-tahapannya yang Anda bisa belajar untuk ke badan itu. Jadi seperti itu bisa. Ini pertanyaan lanjutan, tapi tidak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, itu sangat wajar. Kadang-kadang berasa sampai badannya juga hilang gitu ya. Waduh, kok badannya nggak berasa apa-apa, badannya hilang. Ya, itu bisa. Itu nggak apa-apa. Masih ada di situ. Kalau buka mata Anda lihat napasnya hilang pun ternyata masih ada. Itu nanti semakin Anda banyak berlatih, semakin sering dapat pengalaman-pengalaman itu nanti semakin terampil juga. Nah justru karena itu memang penting kalau kita berlatih meditasi, mungkin ada guru pembimbing atau apa yang bisa ya Anda tanya gitu ya. Jadi ketika ada pengalaman mau tanya ke saya atau nanti bisa tanya juga ke yang lain. Saya juga ada WA group ya. Mau juga di bit.ly itu bisa klik ke sana itu nanti akan masuk join ke WA group. Di WA group itu coba tolong di Instagram dibantu tik. Jadi bisa join ke WA group itu. WA grupnya ini adalah untuk yang pernah ikuti sesi Zoom saya. Jadi bukan hanya sesi Zoom yang meditasi, tapi juga sesi Zoom yang lainnya, yang motivasi, yang lebih stres dan lain sebagainya. Ada lagi? Sudah? Ya, terima kasih. Gambar juga bisa follow saya di Instagram atau di belum ini gambar. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Oh, sorry ya, tadi belum share screen ya. Ya. Nah, ini. Ya, silakan ya. Coba lihat sebentar ya. TPS bit.ly Zoom email. Oke. Kalau mau join itu ada WA group. Kemudian ya kalau mau WA saya juga bisa atau follow di Instagram atau Facebook. Ya mungkin di Instagram ya, sekarang Facebooknya udah agak jarang. Kemudian kalau tertarik untuk ini mengikuti Bali Usada ada program meditation from home ya. Jadi ini bisa juga ikuti. Itu programnya ada pra ODL. Jadi di Bali Usada ada one day learning ya. Jadi mandiri, ini online kelas ya. Nah ini ada pra ODL, ini online kelas gratis ya. Dan ada daftarannya. Kemudian setiap hari juga ada live streaming gratis jam 5 pagi bahasa Inggris, ini WIB ya, jam 9 ada bahasa Indonesia, jam 3 sore, dan jam 9 malam. Live streamingnya bisa diakses di
baliursada.com /BULS Indo ya. Nah itu silahkan di Mixler ya, menggunakan aplikasi. Nanti bisa cek di websitenya. Tertarik. Itu, oke. Jadi itu sesi kita tentang meditation for beginner pada malam hari ini. Besok akan ada satu sesi Zoom lagi, free juga. Datanya infonya bisa Anda lihat di Instagram saya. Jadi besok topiknya adalah tentang building meditation habit. Jadi membangun kebiasaan bermeditasi. Jadi saya besok akan sharingkan bagaimana kita bisa memiliki kebiasaan bermeditasi. Nah, sebenarnya ini bersambung juga dari sesi Zoom saya yang pertama kali mungkin 2 minggu yang lalu ya, yaitu tentang membina atau membentuk kebiasaan, tapi ini digabungkan sehingga besok khusus untuk kebiasaan. Oke, mungkin gitu. Terima kasih semuanya yang sudah ikut berpartisipasi baik di Zoom maupun di Instagram. Ya, sampai ketemu lagi besok ya. Besok jam 7:30. Baik, terima kasih semuanya. Bye. Nah, ini kalau masih ada pertanyaan lagi juga boleh, bisa di-on-kan audionya. Kemudian kalau mau bertanya, Agus juga boleh. Ya, silahkan. Oke, bye-bye. Good night.